Halo, ketemu lagi dengan gue Mike. Gue Peter. Hari ini kita akan perdalam mengenai mastering knowledge. Salah satu yang dapat dipelajari dari mastering knowledge adalah pemahaman mengenai multiple intelligence (MI) yang diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1985. Mungkin multiple intelligence ini kita langsung tanya Peter aja dari sisi psikologi, apa itu sebenarnya multiple intelligence, Pete? Jadi kecerdasan manusia itu berbeda-beda ya. Kalau menurut Howard Gardner itu Terdapat 8 aspek ya. 8 kecerdasan. Ya, 8 aspek kecerdasan. Artinya berarti manusia itu memiliki 8 cara belajar ya. 8 cara belajar ya. Apakah ada orang yang tidak memiliki salah satu kecerdasan ini? Sebenarnya sih Semua orang punya. sebenarnya punya, cuma kadarnya. Kadarnya berbeda. Jadi Beda. ada yang outstanding, ada Ya. yang average, sama ada yang poor. Nah, Ya. mungkin seperti itu ya. Yes. Ya, kita bahas aja 8 dari kecerdasan ini ada apa aja. Pertama itu mungkin yang paling umum adalah linguistik. Linguistik itu mungkin kemampuan ini ya, berhubungan dengan berbahasa ya, dengan kemampuan dengan bahasa. baca tulis termasuk dong. Baca tulis Termasuk ya, Ya. dalam ini. Nah, paling umum ini melalui kecerdasan ini manusia belajar melalui berbahasa kan. ya. Gitu. Berarti seperti kasus yang Itu kayak klasikal di sekolah. ya klasikal di sekolah, belajar dengan baca tulis itu adalah salah satu untuk membangun pemahaman yang baik. Karena itu baca dan menulis itu bagian dari belajar di sekolah, bukan hanya bermain. Ya. Iya. Ya. Terus yang kedua itu kita bisa ambil logik, ya, mathematical logic. Nah, mathematical logic ini mungkin bagaimana tuh Bet, pemahamannya? Ya udah jelas dengan apa katanya aja matematika logik ya. Berarti cara berpikirnya itu berpikir. tahap demi tahapnya Yes. merupakan kognitif dari tahapan yang membangun ya, saling melengkapi, di mana logik itu merupakan urutan-urutan yang saling berhubungan untuk membentuk suatu pemahaman. Ya. Jadi seperti kenapa air menguap, karena air molekulnya dipanaskan oleh sinar matahari dan memuai. Setelah memuai cukup besar, dia ikatannya menjadi gas dan akhirnya terbang karena lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Mungkin seperti itulah logik ya. Cara dibangunnya adalah tahap demi tahap, step by step, di mana kognitifnya, pedagoginya dibangun perlahan-lahan. Ya, lanjut. Untuk yang selanjutnya itu adalah kecerdasan visual. Nah, dari dulu ini saya kurang paham nih, Bet. Mungkin Peter punya pengalaman ya, kalau kecerdasan visual itu seperti apa nih? Melihat. Jadi kalau orang kecerdasan visualnya bagus, melihat contoh misalnya orang latihan karate, gurunya ngelatih karate, gerakannya sekali gerakan dia langsung bisa menirukan lah. Berarti kemampuan untuk menvisualisasikan sesuatu di dalam kepalanya ya mungkin ya, Bet ya. Ya. Jadi segala sesuatu itu akan disimpan di dalam kepalanya dalam bentuk gambar visual. Ya. Jadi cara belajar itu bukunya jangan yang tulisan semua. Ya, itu Ya. orang kayak gitu bisa gambar-gambar gitu. Ya, salah satu yang kalau buku bergambar itu bisa membantu pemahaman ya. Karena kalau misalnya bayangkan ya, instruction manual, bukan instruction, cerita. Kita punya sebuah cerita mau menjelaskan mengenai sebuah handphone Android. Wah. Cellphone itu bentuknya seperti batu bata tapi lebih tipis. Ukurannya segitu. Warnanya begitu. Wah, kalau yang nggak punya kemampuan visual Pusing. sih. Kalaupun punya kemampuan visual, semua orang akan memvisualisasikan sesuatu yang berbeda. Bisa berbeda ya. Tetapi dengan adanya gambar, kemungkinan dari misconception atau misleading itu bisa dihindari. Ya. Ya. Nah, itu salah satu kecerdasan yang bisa digunakan untuk belajar. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bodily kinesthetic. Nah, mungkin Peter di sekolah menghadapi nih banyak yang bodily kinesthetic, bisa dijelaskan nggak bodily kinesthetic itu kecerdasan apa? Itu kalau ada anak yang suka lari-lari, nggak mau diem, tapi ketika ditanya si anak bisa jawab. Nah, itu salah satunya, bro. Berarti dia belajar melalui bergerak ya, Peter? Iya. Segala sesuatu. Jadi kalau misalnya dia dikasih alat bantu,
dia menggerakkan alat bantu, dia mengoperasikannya, mungkin dia akan lebih cepat paham ya. Ya, Nah, itu buat atlet juga bisa buat dia. atlet juga. Dia. Jadi salah satu yang bisa diaplikasikan dari kecerdasan ini belajar di sekolah dengan bergerak. Yang saya pernah lihat itu aplikasinya adalah belajar mengenai bilangan bulat, di mana si anak itu harus loncat maju dan mundur sesuai dengan tanda plus atau minus dengan garis. Ya, ini juga salah satu kemampuan manusia untuk belajar melalui gerakan. Ya, makanya itu ternyata nggak cuma dari buku aja kita bisa belajar ya, banyak cara yang kita bisa gunakan. Banyak. Nah, kita masuk ke kecerdasan berikutnya adalah interpersonal. Kecerdasan interpersonal. Interpersonal berarti antar orang ya, gitu ya, artinya ya. Bagaimana tuh, Bit, kalau kecerdasan interpersonal? Apakah belajar dari orang lain? Kalau saya punya pengalaman, ada saudara punya anak itu, dia berinteraksi dengan mamanya, jadi kayak ngajarin mamanya. Itu juga metode belajar. Jadi misalnya hari ini belajar sejarah sejarah agama Kristen misalnya, nah si anak tuh ngajarin cerita ke mamanya, mama ya, nah, jadi terus dengan jadi tanggapan dari orang tuanya itu terjadi interaksi. Nah, itulah yang membuat si anak itu kecerdasannya juga berkembang ya. Untuk dalam berbicara itu memiliki kemampuan untuk bertukar pikiran. Ya. Nah, selanjutnya itu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan mawas diri. Mungkin di sini Peter bisa bahas lebih dalam ya. Mungkin di sini juga termasuk di mana pemahaman iman atau keyakinan juga salah satu bagian dari kecerdasan intrapersonal, kecerdasan diri ya. Iya. Sendiri. Jadi, kayak merenung misalnya, tapi merenungnya juga bukan merenung kosong, bro. Untuk memahami ya. Iya. Untuk memahami diri sendiri. Jadi merenungnya reflection ya, bukan spacing maksudnya. Jadi itu kalau misalnya mau bikin lagu rohani kah atau apa, dia merenung apa yang sudah dia dapat dari Tuhan misalnya, tiba-tiba terciptalah sebuah lagu misalnya itu. Ya. Jadi salah satu kecerdasan intrapersonal ini adalah memahami keberadaan dirinya dan keberadaan dirinya untuk di sekitarnya itu seperti apa. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan ini mungkin biasanya lebih mawas diri ya, mereka lebih hati-hati. Dan yang biasa kita bilang mereka memiliki tingkat keimanan yang baik. Karena mereka sangat mawas diri dan mereka tahu apa batasan dirinya. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang melebihi kemampuan dirinya. Ya. Bisa belajar melalui diri sendiri. Itu ya mungkin intrapersonal. Nah, masuk lagi ke yang makin aneh kecerdasannya ini. Profesor Howard Gardner bilang ada yang namanya kecerdasan musikal. Nah, kalau kecerdasan musikal ini mungkin Peter punya contoh ya. Kita pernah sama-sama nonton film waktu itu ya. Dan kita terinspirasi, terus kita coba lakukan. Kita coba lakukan, ternyata memang benar bisa lebih menyerap anak-anak tuh. Bagaimana tuh waktu itu teknisnya waktu kita ngajarin anak-anak, masih ingat nggak? Jadi misalnya hafalan ya, hafalan itu dijadikan sebuah lagu. Jadi hafalan itu dijadikan lirik lagu. Sekarang saya tanya, lebih hafal mana, menghafal lagu atau menghafal pelajaran? Udah jelas sebagian besar pasti inget lirik lagu dong, menghafal yang lagu Yang dong. saya alamin sih Pit ya, kalau lagu itu walaupun liriknya lupa tapi melodinya tidak akan lupa. Nah, melodinya itu akan lebih mudah menempel. Nah, mungkin itu yang disebut dengan kecerdasan musikal itu. Melodi itu jauh lebih bisa mudah diserap dibandingkan dengan kata-katanya. Mungkin kata-katanya bisa dirubah ya, kalau kita lupa kita akalin aja pas nyanyi di panggung, kalau lupa kita ganti aja liriknya dengan kreativitas kita, tapi melodinya tidak akan salah. Melodinya biasa jauh lebih menyerap gitu ya. Jadi salah satu cara belajarnya adalah seperti yang Bu Peter tadi bilang, yaitu dengan memberikan melodi untuk hafalan tertentu sehingga si anak itu bisa menghafal dengan melodi yang mereka sukai. Oke. Dan yang terakhir ini saya mau bahas mengenai kecerdasan yang diperkenalkan oleh Profesor Howard Gardner, di mana disebut sebagai kecerdasan naturalis. Nah,
dibilang dari deskripsinya, kecerdasan naturalis ini adalah kecerdasan seseorang untuk bisa belajar dari alam. Back to nature. Back to nature. Mungkin Peter juga pernah ketemu salah satu Ya, yang kayak memiliki kecerdasan naturalis. Itu yang di Westhoff. Ya, itu kan yang kita nggak bisa jelasin kenapa dia pelajaran di sekolahnya biasa-biasa aja, average, tidak masuk ranking 10 besar. Tapi kalau dia dikasih telur kupu-kupu ulat gitu ya, dia bisa urus dari ulat kecil sampai jadi kupu-kupu tanpa diajarin. Dia bisa belajar dari perkembangan biakannya sendiri. Dia bisa mengamati dengan baik, dia bisa mengamatinya. Terus yang hebat lagi juga adalah yang belajar bercocok tanam ya, anak-anak yang belajar bercocok tanam. Ya. Mereka bisa menjelaskan dengan baik ya, Pit ya. Ya, Anak betul. yang dalam kasusnya itu akhirnya karena pemahamannya sangat baik, mereka bisa menjelaskan berbagai hal terkait dengan tanaman tersebut dan sangat mendalam. Mereka belajar dari alam, fenomena alam tuh mereka sangat paham. Jadi mungkin setelah ini mereka akan tahu bahwa oh ini seperti ini kira-kira, oh yang ini seperti ini, oh kalau awan seperti ini mungkin akan hujan lama, oh mungkin akan hujan sebentar. Ini seperti itu ya, Ben ya. Ya. Mungkin Peter juga akan bilang satu lagi, apa saran untuk orang tua tentang multiple intelligence ini? Saya menyarankan orang tua juga tahu tentang ke-8-8-nya. Kenapa? Karena kalau anak dipaksakan dengan cara, misalnya orang tua taunya kamu teh duduk diam, kalau belajar teh diam. Sedangkan kalau misalkan si anak itu kecerdasannya body kinestetik, itu akan menyiksa anak, nggak akan masuk dia. Kalau misalnya anaknya sambil jalan, sambil baca, tapi sambil jalan, sambil lari, tapi asal masuk, it's okay, daripada dipaksa. Kamu diam nggak? Saya mau nambahin juga untuk yang itu, berarti Pit ya pernah kan ngalamin ya waktu itu siapa yang kalau belajar tidak bisa diam sehingga PR-nya harus digunting satu-satu tuh kertasnya, terus ditempel di ruangan yang berbeda, suruh anaknya kayak berburu harta karun. Iya, Gitu ya, Ben ya? iya, kayak dibuat game sehingga anak tetap bergerak tapi belajar. Dia diberikan aturan yang sama, kalau dalam 30 menit harus selesai, 30 menit selesai. Tapi karena dia harus bergerak sehingga dia lebih fun belajarnya ya. fun. Ya, mungkin itu salah satunya. Yang kalau mau saya tambahin lagi adalah semua orang memiliki 8 aspek kecerdasan ini, sehingga tidak perlulah kita berkecil hati bahwa oh dia mah cerdas ini, dia cerdas ini. Enggak, kita semua memiliki kecerdasan ini, tetapi hanya ukurannya saja yang berbeda. Terus satunya lagi adalah yang mau saya bilang, kalau kecerdasannya itu udah ada yang outstanding ya, bukan berarti hanya itu saja yang dilatih. Karena dengan kecerdasan yang tidak berimbang dengan yang lainnya, proses belajar tidak akan maksimal. Jadi yang sudah outstanding biarkan, karena itu sudah bawaan lahir, nggak perlu kita ganggu aja, nilainya udah bagus. Yang kita perlu bantu adalah yang nilainya masih kurang, itu kita latih sehingga kecerdasannya sama-sama mature juga, sama-sama matang ya, sama-sama bisa baik, sehingga si anak itu pada saat usia dewasanya dengan kecerdasan yang memadai, mereka mampu memahami lebih banyak hal. Ya. Jadi buat orang tua ingat, jangan hanya mengasah yang sudah tajam, justru seimbangkanlah semuanya supaya memiliki ukuran yang seimbang. Ya. Mungkin itu aja untuk multiple intelligence, kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. See you.